Brotherhood sekalian, krisis Rusia dan Ukraina semakin intensif. Rusia memulai konflik pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 dengan menyerang wilayah Ukraina. Kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang. Ukraina awalnya merupakan bagian dari Uni Soviet. Tetapi, setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya. Tanah Ukraina telah menjadi sumber perselisihan bagi negara-negara besar di Eropa Timur sejak zaman kuno. Dari zaman kuno hingga saat ini, wilayah yang dulu dikenal sebagai Ukraina ini diperintah atau dipartisi oleh berbagai negara. Republik Rakyat Ukraina menjadi negara Ukraina saat ini pada tanggal 23 Juni tahun 1917. Menurut Nicholas Valentin Ryasanovsky, dalam A History of Russia, 1963, Republik ini berdiri sebagai negara Ukraina modern dan diakui dunia internasional, negara-negara Eropa dan Amerika. Ukraina sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan sementara Rusia setelah Revolusi Rusia. Sistem SAR di Rusia digantikan oleh revolusi ini yang menyebabkan berdirinya Uni Soviet. Pemerintahan baru ini juga berjalan singkat, berakhir pada Desember tahun 1918 dan digantikan oleh Republik Rakyat Ukraina yang bermarkas di Kiev. Perjanjian Riga yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret tahun 1921 menambah kerumitan perebutan kekuasaan di Ukraina, dengan mendatangkan banyak pemain baru. Perang Ukraina-Soviet pecah, yang berpuncak pada penggabungan tanah Ukraina ke dalam Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang merupakan representasi Rusia, sebagai bagian dari Uni Soviet. Sejarah kemerdekaan Ukraina. Dengan segala dinamika perjalanan sejarah dan kompleksitasnya dengan Rusia, wilayah Ukraina terseret ke dalam pusaran Perang Dunia Kedua, tahun 1939 sampai tahun 1945, yang disusul dengan Perang Dingin. Perang ini melibatkan dua kubu besar, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet alias Rusia. Dikutip dari Ukraina, A History 2000, yang disusun oleh Ores Subtelny, pada tanggal 21 Januari tahun 1990. Lebih dari 300.000 orang Ukraina membentuk rantai manusia untuk kemerdekaan Ukraina antara Kiev dan Lviv. Selanjutnya, pada tanggal 24 Agustus tahun 1991, Dewan Tertinggi Ukraina menyatakan bahwa hukum Uni Soviet tidak lagi berlaku di Ukraina. Dengan kata lain, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet, meskipun belum sah secara de jure. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Desember tahun 1991, dilakukan referendum oleh rakyat Ukraina untuk menentukan pilihan: tetap bersama Uni Soviet atau merdeka sebagai negara sendiri. Hasil referendum menyatakan bahwa, lebih dari 90% warga Ukraina memilih kemerdekaan dengan suara bulat di setiap wilayah. Pada hari yang sama setelah referendum, seperti dilansir BBC News, melalui laporannya yang berjudul Profil Negara Ukraina, Ukraina memilih presiden mereka untuk pertama kalinya. Leonid Kravchuk adalah presiden pertama Ukraina yang terpilih di masa itu. Ukraina sebenarnya menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh setelah Uni Soviet resmi membubarkan diri pada tanggal 26 Desember tahun 1991. Dengan demikian, Ukraina secara de jure merdeka dan diakui oleh dunia internasional. Penyebab perang Rusia dan Ukraina terbaru. Sejak menjadi negara merdeka, Ukraina masih sering terlibat polemik atau ketegangan dengan Rusia, terutama pada masa pemerintahan presiden kedua Ukraina, yaitu Viktor Yushchenko yang menjabat dari 2005 hingga 2010. Alasannya terutama, karena Yushchenko lebih dekat dengan Eropa dan Amerika Serikat daripada ke Rusia.
Ketegangan meningkat akibat krisis Crimea pada tahun 2014. Wilayah semenanjung Crimea, yang semula merupakan bagian dari Ukraina dianeksasi oleh Rusia. Dilansir BBC News, tanggal 13 November tahun 2014, krisis Crimea memicu kerusuhan dan perpecahan di Ukraina Timur dan Selatan. Pada tanggal 11 Mei tahun 2014, gerakan separatis di Ukraina mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Kedua kawasan ini memicu terulangnya kembali konflik Ukraina dan Rusia pada tahun 2021 dan memicu perang kembali pada Februari tahun 2022. Donetsk dan Lugansk, yang termasuk dalam wilayah yang disebut Donbas, dihuni oleh mayoritas orang yang dekat dengan budaya Rusia. Ratusan ribu orang Donbas bahkan berstatus warga negara Rusia. Pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan telah memutuskan untuk mengirim operasi militer ke Ukraina. Saya telah membuat keputusan tentang operasi militer, kata Putin, seperti dilansir AFP, Kamis pagi. Vladimir Putin melihat Ukraina sebagai ancaman dan mengatakan itu untuk melindungi warga sipil. Dia juga menuduh Amerika Serikat dan sekutunya memicu keputusan untuk mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Tidak hanya itu, Putin juga memperingatkan negara lain untuk tidak ikut campur dalam misi Rusia di Ukraina. Jika tidak, maka akan ada ancaman mengerikan yang akan dibuat oleh Presiden Rusia tersebut kepada siapapun yang akan mempertimbangkan untuk ikut campur dari luar. Jika Anda melakukannya, Anda akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah Anda hadapi dalam sejarah. Semua keputusan yang relevan telah diambil. Saya harap Anda mendengar saya, kata Putin. Pihak Ukraina tidak tinggal diam dan menanggapi deklarasi perang Rusia. Melalui juru bicaranya, Kementerian Luar Negeri, Oleg Nikolenko, Ukraina menegaskan akan memberikan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Ini adalah tindakan perang, serangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Pelanggaran menjijikkan terhadap statuta PBB, norma dan prinsip hukum internasional, kata Nikolenko. Kami harus melawan para penyerang dan mempertahankan tanah Ukraina sekuat mungkin, tegasnya. Hingga saat ini, serangan Rusia terhadap beberapa kota di Ukraina masih berlangsung dan telah menelan korban jiwa. Banyak dari seluruh dunia menyerukan Rusia untuk menghentikan agresi dan dapat menghormati kedaulatan Ukraina. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Entah berapa banyak korban jiwa yang telah jatuh. Demikianlah fakta sejarah konflik antara Rusia dan Ukraina. Semoga konflik ini cepat berakhir dan tidak merenggut korban lebih banyak lagi. Begitu juga dengan konflik yang terjadi di Palestina, Suriah, Afghanistan dan belahan dunia lainnya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai.